Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat untuk sobat sehat sekalian. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama lagi berdiskusi dalam obrolan asik bersama salah satu pejuang CPNS. Kalau malam tadi kita sudah ngobrol dengan Bang Darwin, seorang ahli kesehatan lingkungan. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang nurse, seorang perawat yang menurut saya beliau adalah sosok yang luar biasa. Dia akrab disapa dengan nama Rina ya, Kak Rina. Ya, Selamat malam Kak. Iya benar. Ya selamat malam Bang Markus. Iya, selamat datang di rumah Purap Official. Ya selamat datang. Ya selamat Ya. datang. Baik, pada malam hari ini sebelum kita berbicara berbagi cerita dengan Kak Rina, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu sosok narasumber kita yang spesial pada malam hari ini, Kak Rina, yang nama lengkapnya dipanggil dengan Rina Septiana Tresia Rumahorbo. Beliau adalah seorang nurse dan dari perjalanan karirnya beliau sempat bekerja sebagai seorang tenaga kesehatan Nusantara Sehat di puskesmas sangat terpencil di pedalaman di daerah timur ya waktu itu. Mungkin nanti lebih jelasnya kita akan ulik lebih dalam di cerita selanjutnya. Dan Karina saat ini puji Tuhan alhamdulillah sudah bekerja sebagai salah seorang tenaga pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Persahabatan ya Kak? Ya, Persahabatan. Baik, mungkin itu singkat perkenalan dari saya tentang Karina. Mungkin lebih jelasnya kita langsung tanya ke orangnya nih. Kebetulan pembukaan PNS juga kan ya, jadi saya ikut tes CPNS. Pada saat itu dipanggilnya pas pertengahan jadi Nusantara Sehat Individu di Lampung. Jadi di NSI memang saya cuman hanya sekitar 6 bulan lah, setengah tahun saja seperti itu. Sementara kan kontraknya 2 tahun ya, seperti itu. Jadi waktu Kak Rina mengikuti seleksi CPNS, pada saat yang sama Karina masih berstatus sebagai tenaga Nusantara Sehat Individu, benar begitu Kak? Iya, benar sekali. Iya. Iya, benar sekali. Nah, waktu itu bagaimana gitu proses perizinannya gitu ya? Apakah dari Kementerian Kesehatan memperbolehkan Kak Rina yang waktu itu statusnya masih aktif sebagai Nusantara Sehat Individu untuk mengikuti seleksi CPNS? Apakah tidak ada sanksi? Dan prosesnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada sobat sehat sekalian Kak. Pada saat itu memang kan dari Kementerian Kesehatannya sudah mengeluarkan Permenkes ya, Permenkes nomor 33 kalau nggak salah ya. Nah di situ tertulis bahwa siapapun yang misalnya status Nusantara Sehat, baik individu ataupun notif, tidak menjadi denda atau apa gitu, diperbolehkanlah mendapat izin untuk tes CPNS. Iya, pada saat itu. Sehingga kebetulan saya juga sudah konsul ataupun sudah bertanya-tanya juga kepada teman-teman yang pernah mengikuti sebelumnya. Jadi pengalaman mereka seperti itu. Dan memang saya berpegang sama peraturan Permenkes itu. Jadi saya tidak, artinya saya tidak istilahnya, ya makanya saya mengikuti tes CPNS walaupun masih NSI gitu. Karena memang ada izin kok, nggak ada denda atau apa kayak gitu, tidak dipermasalahkan. Singkatnya, Kak Rina bisa leluasa mengikuti seleksi CPNS pada waktu itu karena memang mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan ya Kak ya? Iya benar sekali. Ya. Untuk seleksi CPNS yang kemarin Kak Rina ikuti itu seleksi CPNS yang keberapa Kak? Apa itu yang pertama dan yang terakhir karena Kak Rina udah langsung lulus, atau itu percobaannya yang sudah sekian kalinya? Mungkin bisa diceritakan kepada sobat sekalian. Ya, ini salah satu alasan saya mau menerima undangan dari Kak Markus ya, karena memang ini satu pengalaman yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman sobat sekalian yang udah lama mengikuti CPNS. Banyak mungkin pengalaman seseorang berbeda-beda untuk masuk. Sini saya tes CPNS 2018 ini adalah tes CPNS yang kedua. Yang pertama sekali saya mengikuti itu di tahun 2015. Ya, 2015 gitu.
Nah setelah itu kan sempat ya CPNS itu tidak dibuka beberapa tahun ya ke depannya ya, 2 tahun apa 3 tahun ya kemarin itu. Dan kebetulan juga pada saat itu saya sibuk menggali pengalaman yang seperti saya katakan tadi ya, pindah-pindah ini tempat untuk mencari pengalaman pengetahuan saya. Nah, jadi saya tidak mengikuti, saya mengikutinya setelah lulus dari Nusantara Sehat Tim gitu. Di tahun 2018 saya mengikuti tes CPNS yang kedua kali gitu. Yang pertama kali di 2015 saya tidak lulus. Di situ pada saat itu saya mengikuti tes CPNS daerah gitu. Dan pada saat itu memang belum rezeki dan Tuhan berkehendak lain. Dan puji Tuhan pada tahun 2018 ini saya diberi kesempatan untuk lulus tes CPNS pusat yang langsung di bawah Kementerian Kesehatan tanpa istilahnya murni gitu, murni dan itu suatu kebanggaan yang sangat kebanggaan tersendiri lah buat kita dan sebagai kayak motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi karena kita benar-benar usaha benar masuk ke dalam Kementerian Kesehatan ini gitu, CPNS ini. Ya, luar biasa sekali ceritanya Karina tadi, sobat sekalian. Nah, berarti Karina 2 kali mencoba mengikuti seleksi CPNS dan di percobaan yang kedua Karina akhirnya puji Tuhan alhamdulillah lulus ya dan diterima sebagai CPNS Kementerian Kesehatan ya, CPNS pusat. Jadi merupakan satu bukti perjuangan yang memang luar biasa yang sangat inspiratif buat kita sekalian. Nah, Karina kita pengen tahu nih pada saat mengikuti seleksi CPNS yang pertama dan yang kedua, kira-kira persiapannya seperti apa? Nah, kan yang pertama masih belum berhasil, yang kedua puji Tuhan lulus nih. Kira-kira perbedaan persiapan Karina di seleksi pertama dan yang kedua ini seperti apa? Dibagi kepada sobat sekalian. Silakan. Oke, terima kasih Bang Markus untuk pertanyaannya. Nah, tahun 2015 perbedaannya kenapa saya lulus tidak lulus, saya buat satu kata dulu, orait labora. Kata orang orait labora artinya berdoa dan berusaha. Cuman pada saat itu yang membedakan adalah di tahun 2015 waktu tes CPNS pertama, persentase dari usaha saya itu dengan doa saya itu misalnya kita buat aja ya 40% doa, 60% usaha seperti itu. Nah, saya sampai persiapannya les pada saat itu memang kan ada waktu, ada kesempatan ya. Saya les 3 bulan. Ya? 2015 itu persiapan 2015 ikut les. Iya. Iya, CPNS. Itu sampai les 3 bulan dari awal tahun ya, awal tahun 2015 kan tes CPNS kalau nggak salah itu di akhir kalau nggak salah ya, September atau Agustus tahun 2015 gitu. Jadi saya sudah dari awal tahun itu sudah persiapan les 3 bulan, les CPNS. Saya belajar dari buku, kaset, terus dari YouTube semua saya lakukan dan di situ istilahnya persentase usaha saya itu 60% istilahnya ya. Tetap saya berdoa pada saat itu. Nah, bedanya dengan tahun 2018 ini tes CPNS kedua saya balik. Jadi usaha saya 40%, tapi doa saya 60%. Wah, luar biasa. Mungkin kata orang bilang saya termasuk orang yang kamu lebih milih orang yang beruntung atau orang yang berhasil. Saya pilih orang yang beruntung karena pada saat itu saya benar-benar menyerahkan harapan saya itu kepada Tuhan pada saat itu. Nah, tapi tidak melupakan bahwa saya juga harus berusaha karena berdoa saja tidak cukup gitu ya kan. Nah, bedanya pada saat itu saya kan usaha 60%, saya sampai les, saya 3 bulan terus saya belajar dari buku, beli buku baru sampai berapa ratus ribu gitu ya pada saat itu. Terus pinjam malah buku dari senior-senior ataupun dari kakak-kakak yang sudah mengalami seperti itu. Bertanya banyak gitu. Dan tapi doa saya ya sekedar berdoa gitu, berdoa pas mau belajar atau berdoa pas mau les seperti itu. Seperti biasa kita lakukan aktivitas kita. Nah, di 2018 ini kebetulan sekali saya itu cuman punya kesempatan lulus dari Nusantara Sehat kan kemarin 2018 September, Agustus ya kalau nggak salah ya, September. Sementara ujiannya itu Oktober. Bayangkan, saya hanya
belajar itu sekitar 2-3 minggu aja. 2-3 minggu. Tetapi di situ saya berdoa, saya itu berpuasa. Hal-hal yang tidak pernah saya lakukan itu saya lakukan pada saat itu. Saya berpuasa, terus saya belajar, benar-benar memohon, istilahnya kalau kata orangnya sampai doa tahajud mungkin seperti itu ya. Saya benar-benar berdoa itu tengah malam dari jam 12 itu sampai jam 3 subuh itu benar-benar berdoa, tapi tetap berpasrah. Saya serahkan harapan saya kepada Tuhan, biar Tuhan yang menentukannya pada saat itu. Nah, saya belajar dari YouTube dan hanya membaca buku sisaan yang pernah saya beli dulu gitu. Pada saat itu kebetulan buku itu masih ada seperti itu. Dan belajar lebih banyak dari YouTube, dari online gitu. Seperti itu. Oke. Dan ternyata puji Tuhan lulus, itu bedanya. Mantap. Ya Kak, ini ceritanya sangat luar biasa sekali Kak, sangat berkesan sekali ya buat saya secara pribadi ya, Iya. juga buat sobat sehat sekalian. Nah, bisa Kak Rina ceritakan kepada kita sekalian terkait sumber referensi apa saja yang mungkin bisa dijadikan sebagai acuan untuk persiapan tes CPNS, SKB, dan SKD. Ya, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Referensinya itu bagusnya kita mengacu kemana gitu. Karena memang yang kita ketahui referensi kan banyak gitu kan. Dan mungkin kita belajar secara keseluruhan. Tapi kira-kira menurut Karina tips dan trik untuk memilih referensi itu seperti apa? Silakan Kak. Ya, yang pertama kita otomatis memang harus belajar dasar ya, dasar seperti matematika itu udah harus tahu dasarnya ya. Terus harus belajar melatih kecepatan kita dalam menjawab soal, karena saya ingat sekali itu satu soal itu sekitar waktu yang bisa kita dikasih untuk menjawab satu soal itu sekitar 50-60 detik itu. Jadi tidak ada kesempatan memang untuk berpikir gitu, ataupun memang harus berpikir cepat. Dan nah, untuk mensiasatinya itu dalam menjawab soal-soal CPNS nanti seperti itu, kita harus bisa menggunakan logika kita dengan cepat gitu. Misalnya contohnya dalam menjawab soal, misalkan kita ini dapat wacana panjang, jangan menghabiskan waktu dengan membaca wacana, langsung saja melihat pertanyaannya apa sih yang mau ditanya, apa sih yang mau diketahui dari sebuah pertanyaan ini gitu, apa sih yang harus dijawab. Nah, langsung dicari di dalam wacana tersebut. Artinya kita harus bisa mensiasati waktu kita, berlatih cepat, terus harus tahu dasar-dasarnya. Dan yang paling utama kalau matematika itu nggak usah menghafal rumus, tapi harus tahu cara mengerjakan cepat soal itu seperti apa, cara singkatnya. Itu aja dicari dulu yang pertama. Walaupun misalnya rumusnya misalnya harus seperti ini, tapi kalau memang bisa menggunakan cara cepat, lebih bagus itu ya. Iya, lebih bagus itu yang diperdalam seperti itu. Dan untuk misalnya kayak TWK ya, kewawasan kebangsaan, saya sarankan itu belajar yang up to date. Misalnya pada saat kayak seperti saya ya, pada saat saya tes CPNS, contohnya lagi istilahnya lagi update itu mengenai kesehatan MDGs contohnya. Ternyata ada perubahannya lagi. Nah, itu harus kita ikutin terus. Jadi yang terbaru, informasi yang terbaru itu harus kita ketahui seperti itu. Itu paling utama, karena soal-soal CPNS itu per tahunnya itu berbeda-beda, berubah-berubah. Itu tergantung dari kondisi negara pada saat itu, baik di tatanan negara ataupun di masalah kesehatan yang dihadapi oleh negara. Itu ada kaitannya selalu. Dan untuk pengamalan Pancasila, itu harus benar-benar yang kita ketahui, nggak perlu dihafal contohnya, tapi harus betul-betul memahami, memaknai Pancasila itu seperti apa dan penerapannya di kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi tipsnya lebih ke cara cepat, lebih ke dasarnya, terus memahami gitu, memahami. Kalau misalnya nggak bisa menghafal, nggak usah takut seperti itu. Yang penting memahami dan logika yang cepat. Nah,
satu contoh saya mau bagi ya, pada saat itu saya mengalami sendiri soal-soalnya seperti itu ya. Nah, tentang HKN, Hari Kesehatan Nasional ya. Nah, pada saat itu saya menghafal hari HKN yang terbaru gitu ya, pada saat itu 2018 kan, karena saya kan tahunnya tes CPNS 2018. Saya ikutin itu HKN, tema seperti apa contohnya ya. Nah, ternyata soal yang keluar itu mengenai siapa yang pertama kali misalnya meresmikan HKN ini. Nah, kan saya kan tidak tahu ya, tidak tahu karena saya cuma pelajari yang terbaru. Nah, ternyata sebenarnya itu pertanyaan itu sebenarnya jawabannya itu kalau kita punya logika, kita dapat logika itu dapat semua. Nah, pada saat itu saya lihat tahun. Di situ kan ada wacana banyak ya. Dia jelaskan tentang HKN seperti ini, gini-gini. Nah, jangan terkecoh dengan pertanyaan itu, karena itu bisa menghabiskan waktu kita. Gitu. Jadi kita harus cerdik di situnya ya. Nah, saya lihat tahun. Nah, pada saat itu ada tahun yang tertera dan saya tahu pada tahun itu presiden siapa yang pada saat itu menjabat. Maka saya menjawab pertanyaannya dengan dari tahun itu, dan ternyata setelah saya keluar, saya cek ternyata benar jawaban saya. Padahal saya tidak menghafal gitu. Saya tidak menghafal soal itu gitu. Tapi saya menggunakan logika dari wacana itu. Nah, tahun itu iya, seperti itu. Ya? Iya. Karena kan soalnya banyak ya dengan waktu yang sangat singkat. Nah, jadi saya sarankan kerjakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang mudah dan tidak menggunakan misalnya tidak menghabiskan banyak pikiran. Kalau misalnya Anda lemah di matematika, saran saya nggak apa-apa lewatin dulu matematika gitu. Tetapi harus bisa memanage waktu gitu. Pada saat nanti waktunya sudah mulai mepet, baru kerjakan yang lainnya itu, tapi jangan mengkosongkan satu soal pun gitu. Karena kalau CPNS ini kan tidak ada sistem minus ya, jadi tidak ada ruginya kalau kita isi salah pun gitu. Dan tadi yang saya bilang 60% tadi usaha dan doa. Kita tidak tahu tangan kita ini dipakai oleh Tuhan gitu loh dalam mengisi atau mengklik jawabannya. Sekalipun Anda ragu, ucapkan nama Tuhan Anda, misalnya tolong gitu, supaya tangan Anda diarahkan ke jawaban yang benar, dan itu salah satu yang menurut saya sih kunci utama suatu keberhasilan seperti itu. Wah, keren Karina. Mantap banget nih cerita penjelasan dari Karina ya tentang pengalaman pribadinya, bagaimana cara beliau mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian ya. Kalau bisa saya tarik sedikit kesimpulan bahwa yang terpenting pada persiapan adalah kita harus mempelajari materi tersebut dengan baik, tidak perlu menghafal, tapi yang penting kita pahami. Ya, betul sekali. Jalur berpikir yang cepat dalam hal menyelesaikan soal. Dengan terbiasa menyelesaikan soal, maka akan terbentuk pola pikir, alur pikir yang bisa langsung paham gitu dengan apa nih mau soal tersebut ya. Dan dalam menjawab soal, kita tidak perlu menghabiskan waktu banyak dalam hal membaca narasi soal tersebut, tapi fokus ke inti pertanyaannya ya, dan bisa menjadi patokan untuk menemukan jawabannya. Ini luar biasa sekali, Karina. Dan tadi Karina juga tekankan pentingnya manajemen waktu ya, Kak ya. Pentingnya manajemen waktu karena memang satu soal itu kita tidak boleh lebih dari 50 sampai 60 detik ya untuk jawab satu soal. Iya. Benar. Karina, di tahun 2018 ya, CPNS tahun 2018, seingat saya itu merupakan salah satu momen seleksi yang bagi kebanyakan orang itu merupakan momen seleksi yang sulit waktu itu, karena memang standar yang ditetapkan dari Kemenpan cukup tinggi ya, dan ada kebijakan yang membolehkan perankingan buat peserta yang sebelumnya tidak masuk dalam kategori lulus, tapi akhirnya diluluskan karena memang setelah di-ranking nilai mereka masuk dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan ya. Nah, kita pengen tahu pada saat mengerjakan soal CPNS di tahun 2018 di seleksi kompetensi dasar atau SKD, dari 3 jenis soal ujian dalam hal ini TWK, TIU, dan juga TKP, yang menurut Karina paling sulit itu soal apa? Dan mungkin kita butuh juga nih masukan dari Karina, kira-kira untuk bisa mengatasi itu persiapannya atau solusinya seperti apa? Silakan.
Pada saat itu yang benar-benar sangat susah itu ya, itu yang saya alami itu di TKP, tes kepribadian. Karena memang salah satu selain nilai passing grade-nya yang lebih tinggi dari TWK, dari TKD semuanya, tes kepribadian ini mempunyai passing grade yang lebih tinggi. Tetapi soalnya sangat berbeda dengan CPNS tahun-tahun lalu dan buku-buku atau referensi-referensi yang saya baca gitu. Karena TKP di tahun 2018 itu dia jawabannya itu benar-benar hampir mendekati semuanya. Jadi dia tidak mencari jawaban yang misalnya berbeda, salah dan benar, tapi yang paling benar. Nah, palingnya itu pun mendekati semuanya gitu. Jadi sehingga saya rasa itu adalah pertanyaan ataupun soal-soal yang lebih susah daripada yang lainnya. Kalau yang lain itu kan ada rumus, ada dasar kita menjawabnya. Tetapi kalau TKP, dia lebih ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, cara saya yang untuk menjawab soal itu ya tadi, karena kebetulan TKP di tahun 2018 ini soalnya itu sangat panjang sekali. Saya kasih contoh ya. Sebelum-sebelumnya TKP contohnya, seandainya ada teman kamu telat dalam misalnya seandainya teman kamu ada pulang cepat, sementara jam kerja itu belum ini kan, belum close gitu ya kan. Apa yang kamu lakukan gitu. Misalnya di A, contohnya membiarkannya. Ini contohnya, membiarkannya. Di B, jawaban di B, melaporkannya. Nah, yang di C, contohnya menegurnya seperti itu ya kan. Jadi tiga jawaban ini kan jawaban yang sangat berbeda ya, sangat berbeda gitu. Tetapi di TKP tahun 2018 itu, misalnya jawaban A, membiarkannya dan kemudian diam-diam melaporkannya. Yang kedua jawaban B, menegurnya terus diam-diam melaporkannya seperti itu. Nah, jawaban ketiga, menegurnya tetapi kalau dia tidak peduli ya sudah membiarkannya. Dan kalau misalnya sudah dibiarkan berkali-kali ternyata dia tidak berubah, maka melaporkannya. Seperti itu. Jadi tahu perbedaannya ya kan? Iya, sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi kita itu satu terkecoh banget sama narasinya tadi. Waktu membaca aja sudah habis waktu kita. Jangankan berpikir untuk jawabannya, hanya membaca narasi saja kita tuh udah habis seperti itu. Caranya tadi. Iya seperti cuma baca narasi aja udah stres. Sementara waktu berjalan terus ya tadi. Ingat kuncinya tidak boleh lebih dari 60. 60 itu udah sudah dispensasi banget tuh jawab soal. Kalau boleh di bawah 60 detik seperti itu satu soal. Nah, sementara membacanya saja udah habis itu 60 detik seperti itu. Gimana cara mensiasatinya? Pada saat itu saya langsung melihat jawabannya tanpa melihat pertanyaannya. Saya lihat dulu jawabannya dan yang paling logika mendekati sehari-hari, tetapi ingat yang penerapannya ke Pancasila tadi. Gitu. Karena Pancasila kita itu sudah Pancasila kita itu sudah melingkupi lima-limanya itu kehidupan sosial kita seperti itu, dari ketuhanan kita, dari sesama manusia, dari persatuan Indonesia, perbedaan keseragaman itu sudah mencakup dari yang 5 itu. Ingat, maknanya itu harus dipahami. Jadi tanpa membaca soal pun kita sudah bisa menjawab pertanyaan TKP tadi seperti itu. Jadi itu kemarin sih kalau yang saya lakukan langsung ke jawabannya gitu tanpa membaca soalnya. Saya lihat jawaban langsung seperti itu. Berarti ketika kita udah baca jawabannya, udah tahu pilihan jawabannya, dan kita beralih ke soalnya dengan sendirinya, pola pikir kita udah tahu, oh pertanyaan kayak gini berarti jawabannya yang tadi sudah saya baca gitu ya. Jadi udah ada benang merahnya gitu kan ya. Iya benar. Dan kemarin saya menemukan TKP itu dengan jawab pertanyaan yang sama. Misalnya ada dua soal, tapi di nomor 2 sama di nomor 10 itu pertanyaannya sama. Nah, sebenarnya itu bukan salah soal, jangan salah kaprah gitu. Itu nggak salah soal. Tapi kenapa ya pertanyaan sama, jawabannya sama, tapi kenapa dibuat 2 soal? Itu mau melihat konsistensi kita gitu. Untuk menilai. Jadi kalau kita sudah dijawab di nomor 2 dengan pertanyaan yang sama tadi, A contohnya, di nomor 10 jangan ubah lagi jawabannya gitu. Kalaupun harus mengubah, ubah dua-duanya gitu, ubah kedua-duanya seperti itu.
untuk melihat saya yakin itu pasti karena saya sudah tanya sebelum-sebelumnya ya, itu ternyata bukan pertanyaan yang salah, itu salah satu teknik soal untuk melihat kepribadian kita konsisten nggak dengan prinsip kita seperti itu. Jadi terkadang orang mau tertipu di situ. Saya siapa tahu nanti di A itu di jawaban yang nomor 2 pertanyaan nomor 2 tadi saya jawab A, entah siapa tahu memang jawabannya A. Nah, atau bisa aja jadi B. Jadi saya pilih 2 A dan B gitu. Ternyata jadi akhirnya salah karena yang dijawabkan TKP ini semua jawaban itu tidak ada yang benar dan salah. Setiap satu jawaban A, B, C, D, dan E itu punya poin tersendiri. Poin 1, 2, sampai poin 5 seperti itu. Berarti kuncinya kita baca dulu jawabannya, kemudian kita baca soalnya. Ya. Kemudian kalau kita tidak paham, hendak menjawab, acuan kita tetap ya, acuan kita ke pengamalan Pancasila tadi ya, berarti nilai-nilai Pancasila harus kita bawa untuk kita kaitkan dengan jawaban dari soal yang sempat kita baca tadi kan ya Kak ya. Ini memang dari Karina. Nah, Karina, tadi kita sudah sempat bicara tentang apa ya, hambatan di tahun 2018 ya dalam hal seleksi CPNS di tahap pertama SKD. Nah, kalau di tahap kedua nih seleksi kompetensi bidang, kebetulan Karina seorang tenaga kesehatan, seorang tenaga nurse. Nah, pada saat mengerjakan soal kompetensi bidang, soal terkait kesehatan dan juga terkait keperawatan, kira-kira tips trik apa nih yang bisa Karina bagikan kepada sobat sehat sekalian agar nantinya kalau misalnya ada seleksi CPNS lagi untuk SKD bisa lebih mudah gitu dalam hal persiapan dan pengerjaannya nanti. Silakan Kak. Baik, itu gambaran tes kemampuan bidang ya. Kemarin saya mungkin setiap daerah itu berbeda-beda ya. Ada mungkin tes kemampuan bidangnya itu disertai dengan wawancara, ada mungkin disertai dengan sistem EBA gitu kan. Ada dengan sistem cuman TKB doang, SKB doang gitu, satu jawab soal doang gitu. Tetapi saya jawab yang umum aja ya, yang mungkin penambahan-penambahan lain seperti wawancara itu tergantung dari institusi ataupun daerah yang kalian pilih misalnya. Nah, pada umumnya tes kemampuan bidang di bagian kesehatan dan keperawatan itu pertanyaannya sama seperti dengan soal-soal uji kompetensi UKOM, tes keperawatan contohnya. Jadi kita itu jangan berharap misalnya apa sih arti dari misalnya hemodinamik contohnya kayak gitu, apa sih arti bukan itu pertanyaannya, tetapi pertanyaan misalnya dijabarkan, diuraikan suatu kondisi pasien contohnya, suatu kasus gitu kondisi ya, seperti ini kayak kasus. Jadi kita tuh harus tahu mana prioritas yang harus kita kerjakan seperti itu. Nanti jawabannya juga hampir sama dengan tes kepribadian tadi yang saya bilang. Itu pertanyaannya jawabannya mendekati semuanya gitu. Jadi benar-benar kita tuh harus paham sendiri dasar profesi kita gitu, dasar bidang kita. Kalau kita di keperawatan, saya sarankan harus paham dulu kebutuhan manusia itu seperti apa, bagaimana pengamalan pengamalan asuhan keperawatan dalam keperawatan itu sendiri gitu pada pasien gitu, harus tahu. Nah, jadi lebih ke kasus saya bilang. Baik ya. Berarti untuk persiapan SKB yang harus sobat sehat sekalian persiapkan adalah terlebih dahulu mempelajari soal-soal kompetensi bidang ya, soal-soal uji kompetensi ya. Uji kompetensi ya, saran saya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya Karina seorang tenaga nurse berarti pelajari soal-soal waktu itu ya, ini soal-soal kompetensi untuk ujian kompetensi keperawatan ya. Berarti soal-soal itu dikuasai dulu dan memang bentuk soalnya itu kebanyakan dalam bentuk kasus yang harus memang kita pecahkan, kita selesaikan dan memang dalam hal menentukan jawaban harus lebih teliti ya. Karena pada umumnya jawabannya hampir mirip atau hampir sama gitu pilihan jawabannya. Oke, baik Kak. Nah untuk soal SKB sendiri, apakah dari keseluruhan soal itu semuanya tentang profesi kita atau ada pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan kesehatan secara umum Kak? Mungkin bisa dibagi pengalamannya Pak. Ya,